太慢气，等你元气耗费的差不多的，按命来！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akanlah melanjutkan tonggua dari Martial Peak, tepatnya untuk episode terbaru, yang dimana kita masihlah berada di hutan baka, tempatnya jalan Ji Yuningyuan, untuklah memperbaiki tubuh milik dari senior Xianing. Tetapi ya, masih ada beberapa musuh yang haruslah dihadapi. Tetapi kini tersisa dua saja, Tuan Muda Long Hui dan juga Ketua Balai Wen. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sesingkatnya, mereka berdua akhirnya menemukan teratai jalan ke-9. Tetapi mereka ini haruslah menunggu sampai bunga teratai tersebut benar-benar mekar. Sayangnya selagi menunggu, Tuan Muda Long Hui dan juga Ketua Balai Wen akhirnya datang. Dengan sikap yang begitu sombong dan mengintimidasi mereka berdua, membuat teratai Ji Yun 9 ketakutan dan melarikan diri dari sana. Tapi ya, Ketua Balai Wen tidak begitu peduli, karena dia datang di sini untuklah menghabisi nyawa mereka berdua. Lalu dia pun bersiul yang menandakan untuklah memanggil pasukannya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Untuk Yang Kai langsunglah tersenyum ke arahnya. Dan siapa sangka untuk Tetua Wen malah menganggap kalau pasukannya ini telah dihabisi oleh senior Xianing, bukanlah Yang Kai. Jadi dia langsunglah mewaspadai Xianing kalau kekuatannya bukanlah main-main. Dan dia tetaplah mengancamnya, bahkan jika mereka semua mati, tetapi mereka berdua tidak bisa melarikan diri darinya. Kesalahan terbesar ketika Tetua Wen menyuruh tuan mudanya untuklah menyerang Yang Kai. Dia yakin kalau Yang Kai dapatlah dikalahkan dengan begitu mudah. Sedangkan dia yang akanlah mengurus Xianing, karena dia adalah salah satu orang yang patut untuklah dikalahkan. Dan pertarungan mereka langsunglah dimulai. Untuk Yang Kai sendiri yang langsung mengerahkan serangan pertamanya berhasil untuklah dihindari. Justru dialah yang terkena serangan dari Tuan Muda Long Hui. Di sini dia memang sudahlah mengakui kalau kemampuan dari Long Hui jauh lebih tinggi dari Tong Wei, Qi Dongjiang dan juga Nu Lang. Jika saja dia tidaklah menahan serangan barusan, kemungkinan terbesarnya dia akanlah meninggal dunia, banter-banter akanlah mengalami patah tulang. Sehingga Yang Kai mencoba untuklah menggunakan setengah kekuatan energi Qi Yang-nya, dan dia mencoba untuklah menambah kecepatannya. Long Hui sendiri cukup begitu terkejut, ternyata selama ini dia telah menyembunyikan kekuatannya. Dia menganggap kalau Yang Kai sedanglah menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi dia juga langsunglah mengeluarkan kekuatan penuhnya juga, sehingga dia jauh lebih cepat daripada Yang Kai, serta dia terus-terusan mencoba untuklah membuli atau mempermainkannya, dengan memberitahu dengan kecepatan dia sama seperti siput, mencoba untuklah mengalahkan dirinya itu sangatlah mustahil. Tetapi yang tidak diketahui oleh Long Hui, kalau rencana dari Yang Kai yaitu menguras energinya dengan cara terus bertarung dan bertarung. Karena bagaimanapun juga mereka ini masihlah dalam formasi milik dari Xianing, dan energi Qi mereka ini benar-benar terbatas. Sehingga Yang Kai pun teruslah menerjang dan menerjang, tetapi tidak menggunakan energi sama sekali, layaknya seperti orang bertarung pada umumnya, yaitu melompat dengan meninju, melompat dengan tendangan. Tetapi berbeda dengan Long Hui, dia langsunglah flicker ke sana ke sini, bahkan juga menambah kecepatannya dalam menyombongkan kekuatannya guys. Ya elah. Setelah dia berhasil menghindari beberapa serangannya, Long Hui juga tampak begitu terkejut lagi
Mengapa untuk Yang Kai sama sekali tidaklah kehabisan energi, sedangkan dia sebentar lagi sudah mulai kehabisan energi ki-nya. Dan dia bertanya-tanya mengapa Yang Kai sama sekali belumlah jatuh. Dan ketika dia sedanglah memikirkan itu semua, Yang Kai mengambil kesempatan untuklah meninjunya. Sayangnya tinju tersebut berhasil untuklah ditahan. Dan lagi-lagi dia bersikap sombong dengan memberitahu kalau dengan tinju seperti itu tidak mungkin untuk bisa mengalahkannya. Yang Kai hanya terdiam dan tersenyum ke arahnya. Dan secara tiba-tiba Yang Kai berhasil untuklah melayangkan tinju ke perutnya, membuat Long Hui sangatlah kebingungan. Bagaimana bisa hanya dengan satu tinju yang tidak memiliki kekuatan membuat dirinya cukuplah terluka. Sayangnya dia terlalu banyak berpikir dan terlalu banyak teori, membuat Yang Kai selalu mendapati kesempatan untuklah memukul kepalanya sampai-sampai memar-memar di wajah. Setelah mendapati pukulan tersebut, dia mempertanyakan lagi bagaimana Yang Kai bisa untuklah menemukan lokasinya. Apakah dia ini mempunyai sebuah kekuatan untuklah meramalkan masa depan? Yang Kai pun akhirnya membuka suara. Dia meminta untuklah berhati-hati, lain kali itu bukanlah sekedar pukulan saja, melainkan itu adalah sebuah tebasan yang mungkin saja akan menghabisi nyawanya. Waduh, diperingati ya. Namun tetap saja, sikap sombong dari Long Hui tidaklah surut. Dia mengancam siapapun yang berlawan dengan dirinya, maka akanlah melawan keluarganya juga. Yang Kai tidak begitu peduli, dia kembali menerjang dan melayangkan tinjunya. Dengan begitu bodohnya lagi, Long Hui langsunglah menahan serangan tersebut. Jelas-jelas tinju yang barusan dikerahkan adalah tinju energi Ki Yang. Alhasil ya, dia tidak mampu untuk menahannya dan langsung terpental. Dengan terpentalnya dia, membuat Yang Kai kesempatan lagi untuklah meninjunya. Sampai-sampai Long Hui menjadi begitu frustasi. Karena setiap dia melakukan flicker, Yang Kai selalu menemukan tempat dia untuklah mendarat. Lagi-lagi Yang Kai menjawabnya, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Sebuah kekuatan pasti ada kelemahannya masing-masing. Dan kemampuan dia saat ini, kelemahannya terlalu banyak, jadi sangatlah mudah untuklah diketahui. Anjay, dibales dong. Sehingga tendangan maut langsunglah dilayangkan ke perutnya Long Hui. Lalu dia kembali mengancam kalau dia ini adalah putra dari ketua geng pembunuh berdarah dingin. Jika dia menghabisi nyawanya, maka geng darah akanlah melakukan pertempuran besar dengan pavilion Ling Xiao. Dan jawaban dari Yang Kai langsunglah mengakhiri hidupnya. Dia pun langsunglah memperlihatkan dewa iblisnya kepada Tuan Muda Long Hui, membuat dia menjadi begitu ketar-ketir. Dan serangan terakhirnya langsunglah merenggut nyawa dari Long Hui. Sedangkan ya untuk Tetua Wen yang masih melakukan pertarungan seimbang dengan Xianing, dia dibuat begitu saksiksok ketika tubuh dari Long Hui langsunglah dilempar ke arahnya. Dan ketika dia periksa, benar saja kalau Long Hui tidak lagi bernafas. Hal ini membuat dia menjadi begitu sangat panik, sebab dari kematian Tuan Muda Long Hui, ini akanlah memicu sebuah kemarahan terbesar terhadap Long Zhaiten sebagai ayah dari Tuan Muda Long Hui. Dan juga ini akanlah memicu sebuah peperangan yang begitu besar, tetapi dia tidaklah peduli dengan itu. Dia peduli dengan dirinya sendiri, dikarenakan dia adalah pelindung dari Long Hui. Jika mengetahui kalau dia telah meninggal dunia, maka pertama-tama dialah yang akan dimarahi dan akanlah dihukum. Barulah terjadi sebuah peperangan. Sayangnya Tetua Wen terlalu banyak berpikir. Jelas-jelas dia sedanglah bertarung dengan Xianing. Hal ini membuat Xianing mendapati kesempatan untuklah menyerang dari belakang dan dia pun terkena serangan. Begitu juga dengan Yang Kai langsung mengambil peluangnya untuklah meninjunya. Tetapi dia berhasil untuk menghindarinya, walaupun ya hanya sesaat karena dia telah terkena jebakan dari Xianing. Dia pun langsunglah diombang-ambing dengan angin topan berwarna ungu, dan Yang Kai juga mengambil kesempatan untuklah mengeluarkan energi Ki Yang-nya, sampai-sampai dia pun terhantam terus-menerus.
Di sini dia baru menyadari untuk kematian dari pasukannya sepertinya bukanlah dari Xianing, melainkan berasal dari Yang Kai karena beberapa serangannya lebih ganas daripada gadis tersebut. Sedangkan untuk si Dewa Iblis meminta kepada Yang Kai untuklah berganti posisi karena dia sudah sangatlah kesal terhadap pria tua tersebut. Terlebih juga dia sudah lama sekali tidaklah berlatih. Dan Yang Kai pun mengizinkannya, tetapi dia meminta janganlah mencoba mengendalikan tubuhnya secara berlebihan. Alhasil mereka pun berganti posisi. Dan dengan begitu bodohnya lagi, kalau Tetua Wen langsunglah mentargetkan Yang Kai dengan cara meninjunya. Dia pun langsunglah menerima tinju tersebut. Tetapi setelahnya, tangannya pun langsunglah dicengkram. Dan terdengarlah suara Yang Kai langsung berbeda. Alhasil ya, tubuh dari Tetua Wen langsunglah diombang-ambing, dicobak-cabik, sampai terlempar ke atas langit. Dia juga terhantam dengan bongkahan es milik dari Xianing. Maka dengan begini, Tetua Wen akhirnya meninggal dunia. Setelah selesai dari urusan pertarungan, Yang Kai meminta kepada Xianing untuklah cepat-cepat mencari teratai tersebut. Jika tidak, maka ini juga akanlah menjadi masalah besar. Alasannya, untuk saat ini Yang Kai sudah tidak kuat untuk menahan tubuhnya sebab dia telah mengalami sebuah pertarungan yang cukuplah panjang. Dan jika nantinya dia tidak sadarkan diri, takutnya ya untuk si Dewa Iblis ini telah mengingkari janji dan akanlah mengambil alih tubuhnya. Ujung-ujungnya itu akanlah menjadi masalah. Begitu ya guys. Dan kita pun bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu ini setelah Qinmu atau Tears of Fighting God. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 等你元气耗费的差不多的时候。